dari chapter 252, memintanya berhati-hati. Kalau Rukma tinggal di apartemen Mas Reko, aku juga mau tinggal sama Mas Reko. Pasti Rukma sengaja pengen tinggal di sini supaya dia bisa dekat sama Didi. Itu kan yang direncanain. Biar pas Didi datang ada dia. Reti yang memang kesal dan sudah menduga-duga langsung nyelutuk sedetik setelah Rukma bicara. "Dih, jumlah kamar di apartemen Mas Reko cuma cukup untuk menampungku saja. Si wanita kampung itu kan bisa ditempatin di kamar pembantu. Jadi pas ada 2 kamar." Reti berkelit. "Hei, sudah diam. Tak ada yang tinggal bersamaku." Dan sebenarnya Reko tidak punya alasan untuk mengatakan tidak untuk tawaran Rukma barusan. Apalagi dia memang tak pernah menolak permintaan adiknya. "Kalian berdua tetap tinggal di rumah papa. Tak perlu menggangguku. Lagian itu adalah area privasiku dengan Brigita." Reko akhirnya bicara macam ini dengan sedikit meninggikan suaranya. "Tapi kan ada wanita itu, Mas. Aku sudah melarangnya untuk keluar kamar dan dia hanya boleh keluar kalau tidak ada Brigita. Jadi sepertinya kalian tadi bertemu dengannya karena dia ingin mengambil makanan atau ada sesuatu yang ingin dilakukannya di dapur." Reko masih menentang. "Tapi Mas..." "Sudah, jangan merengek Rukma." Reko tak memberikan izin. Lagi pula, Didi tidak tiap hari datang ke sini kok. Aku juga sudah janji sama Mama. Kalau dia datang nanti, aku akan kabari. Kalian ini, belum tentu dia punya rasa pada kalian. Belum tentu dia baik untuk kalian. Tapi kalian sesama saudara sudah berebut laki-laki. Ingat, di usia kalian itu harusnya..." "Reko, mereka bukan berebut Didi. Mereka hanya ingin tinggal di tempatmu saja." Baru saja masuk ke dalam lift, Rika sepertinya tak suka dengan omelan Reko yang menyalahkan 2 anaknya disangka memperebutkan laki-laki. "Aku yang menyuruhnya tinggal di sana supaya bisa memperhatikan gembel satu itu. Supaya tidak mengganggumu." "Dia nggak menggangguku, Mama. Sama sekali nggak. Karena dia selalu saja di kamarnya dan aku juga tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam sana." Reko menjawab. Padahal biasanya dia tidak pernah menjawab seperti ini kepada Rika. Dan Reko itu adalah orang yang sangat sopan sekali kepada orang tua. Tutur katanya halus dan dia juga tidak pernah membentak. "Tapi aku sudah bilang di sana adalah area pribadiku dengan Brigita. Aku suka melakukan apapun di tempat itu tanpa melihat itu di ruang tamu, di kolam renang, di dapur, di tempat tidur kami, atau dimanapun. Aku tidak suka diganggu." Tak ada lagi yang menjawab Reko setelah mendapatkan jawaban tersebut. Dan tentu saja mereka sudah cukup dewasa dan mengerti apa yang dimaksud Reko dengan area pribadi itu. Tapi memang tidak ada sanggahan apapun. Tak ada larangan apapun dari Rika mendengar anaknya melakukan sesuatu di luar nikah bersama dengan Brigita. Seakan-akan itu adalah perbuatan yang wajar-wajar saja dilakukan oleh orang yang sudah pacaran. "Jadi, memang kamu sengaja membiarkan dia berkeliaran di rumahmu begitu? Kalau kamu nggak ada di rumah Reko, tanpa batasan?" Akhirnya setelah lift terbuka dan mereka sampai di basement, Rika bertanya lagi. "Iya, Mama. Memang sengaja begitu. Hanya di area umum seperti dapur atau ruang TV. Tapi dia tidak boleh mengacak-acak ruang kerjaku, kamar tidurku, dan semua tempat-tempat privatku, dan dia memang tidak pernah ke sana." Sambil melangkah keluar, Reko menjawab Rika. "Apa tidak terlalu berlebihan mempercayai CCTV? Kamu tahu kan kalau tidak ada blind spot sama sekali di sana. Aku memasang CCTV dengan sangat aman di apartemenku. Jadi apapun bisa terlihat di sana dan aku emang sedikit maniak soal ini." "Berarti memang tidak ada kesempatan untuk menempatkan Rukma atau Reti di apartemen itu. Terlepas soal Didi, sebenarnya aku ada khawatir anak ini memiliki rasa pada wanita itu dan membuat dia makin dipercaya Adi Wijaya kalau punya anak darinya. Aku harus memberitahukan pada Brigita untuk lebih berhati-hati. Dia harus menikah dengan Brigita. Dengan begitu, Adi Wijaya akan makin membencinya." Bisik hati Rika di saat yang bersamaan. "Ya sudah. Dan maaf, tadi Mama dan adik-adikmu sengaja membuat keributan di sana. Karena Mama tidak suka dengan sikapnya yang seperti itu."
dan selalu saja menjawab ketika kami bicara. Dia memang seperti itu, Mama. Reiko paham apa maksud Rika, dan sambil berjalan menuju ke arah mobil Reiko melanjutkan perlawanannya. Makanya aku jarang bicara dengannya, dan aku tidak membiarkan dia bicara dengan Brigitta. Dia selalu pintar membolak-balikkan kata. Dan perjumpaannya dengan Brigitta pertama kali sudah membuat Brigitta meminta padaku untuk tidak membiarkannya berkeliaran saat Brigitta di rumah. Dia paham aturannya. Jadi kamu sudah tahu soal itu? Sudah, Mama. Reiko menegaskan. Tapi dia tidak akan berani melakukan apapun, karena aku punya kartu asnya, dan kalau dia macam-macam bagaimana dengan sekolah adiknya? Saat hampir tiba di mobil Rika, Reiko menjawab lagi. Tak sulit untuk mencari mobil Rika. Lagi pula dia memang parkir di tempat parkir khusus yang sudah diberikan, dan tidak ada satupun penghuni apartemen yang menggunakannya. Hanya keluarga Adi Wijaya saja yang bisa parkir di sana. Ya sudah, kalau begitu, kami pergi dulu ya. Dan main-mainlah ke rumah. Kamu sudah lama sekali tidak pulang, Reiko. Iya, Mama. Reiko pun mengangguk menurunkan rukma, dan saat ini dia mendekat untuk memberikan kecupan dan memeluk Rika. Nanti aku akan datang ke sana. Aku akan atur jadwalnya. Dan Mama sehat-sehat ya, istirahat cukup, jangan kecapean. Aku sayang Mama. Ya sudah, kalau begitu. Mama pulang dulu ya, Reiko. Kedua adik Reiko juga sudah di mobil. Mereka melambaikan tangan di saat Reiko juga melakukan hal yang sama sebelum dia menghempaskan nafas kasar. Dan senyumnya hilang beriringan dengan mobil Rika yang juga sudah menghilang dari basement. Langkah kakinya cepat menuju ke arah lift. Tak ada apapun di benak Reiko. Entah apa yang diinginkannya sekarang. Tapi yang pasti, dia hanya memandang dengan pikiran kosong ke arah nomor lantai lift yang bergerak makin mendekati lantainya. Hingga setelah denting lift berbunyi, segera mungkin Reiko keluar dengan langkah cepat. Banyak sekali yang harus kurapikan. Dan barulah setelah sampai di dalam apartemennya, Reiko berdecak seperti itu. Mulai dari dapurnya yang masih berantakan, ditambah ruang tamu juga harus dibereskan. Dia juga harus memvakum lantai, mengelap meja, dan merapikan sofa terutama di ruang tengah karena makanannya berceceran di sana. Hais, ini pasti melelahkan. Keluh Reiko yang tak ada pilihan selain mulai bekerja sekarang sebelum semakin malam. Sudah jam 10 lewat. Hampir 2 jam Reiko menghabiskan waktunya untuk membereskan semua sisa-sisa berantakan itu. Rasa pegal di persendian dan ototnya juga pasti kerasa. Tapi senyum puas pun terlihat di bibirnya. Akhirnya apartemenku bersih lagi dan sudah seperti biasa lagi. Lega dia. Memang Reiko tidak suka kalau ada berantakan sedikit di apartemennya, apalagi seperti tadi. Makanya kepuasannya tiada tara ketika melihat semuanya sudah kembali seperti semula. Namun ada sesuatu sekarang yang mengganggunya ketika matanya mengarah ke sebuah kamar. Hais, masih ada ternyata kerjaanku yang belum beres.